Mereka lahir di timur, di tanah yang tak selalu menjadi sorotan. Tapi dari sana, mereka menapaki satu demi satu tangga harapan. Tak sekadar bermimpi. Mereka membuktikan, anak daerah bisa berdiri di jantung Republik. Siapa saja mereka? Berikut profil singkatnya. Para tokoh Sulteng yang berpengaruh di tingkat nasional. 1. Archandra Muhammad Akbar Supratman, pemimpin termuda MPR RI, usianya baru 26 tahun. Tapi jejaknya sudah menggetarkan panggung Senayan. Archandra Akbar Supratman, putra sulung dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, mencetak sejarah sebagai wakil ketua MPR termuda dalam sejarah Indonesia. Ia adalah representasi anak muda Sulteng, berani tampil, berani bicara, dan siap mengguncang ruang-ruang formal yang selama ini sunyi dari suara anak timur. 2. Supratman Andi Aktas, penjaga konstitusi dari timur. Namanya tak asing di antara deretan penjaga hukum Republik. Supratman Andi Aktas, seorang akademisi dan advokat yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia. Ia berasal dari Sulawesi Tengah, tanah yang jauh dari pusat kekuasaan, namun justru melahirkan pemimpin yang tegak dalam prinsip. Ia mewakili rakyat di Senayan, menjadi Ketua Badan Legislasi DPR RI 2 periode, menyuarakan kepentingan daerah tanpa kehilangan arah di tengah pusaran politik ibu kota. Kini, di kursi strategi sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia, kader Partai Gerindra itu memainkan peran kunci dalam menjaga nadi konstitusi tetap berdetak dalam koridor keadilan. Ia dikenal jernih berpikir, tajam dalam membaca teks dan konteks, serta kokoh dalam prinsip. Di tengah demokrasi yang sering digerus oleh kompromi, ia hadir sebagai penegak hukum yang tak mudah dibengkokkan. Ia tidak silau oleh sorot kamera dan panggung politik. Ia berdiri sebagai pagar yang menjaga hukum tetap menjadi panglima, bukan alat kekuasaan semata. 3. Abdul Qadir Karding. Abdul Qadir Karding, lahir 25 Maret 1973, adalah seorang politikus Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sejak 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, dari 2009 hingga 2024 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Seorang kader Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Qadir pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI. Berangkat dari Pantai Barat Donggala, besar dalam tradisi pesantren, Karding membuktikan bahwa akar tradisi dan tanggung jawab modern bisa berpadu. Kini, sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran, ia bukan hanya mewakili suara rakyat, tapi menjaga jutaan nasib anak bangsa di luar negeri. 4. Muhammad Fahri, birokrat tangguh dari Donggala. Ia meniti karir birokratnya di Kabupaten Donggala, sebuah wilayah pesisir Sulawesi Tengah yang kerap sunyi dari sorotan. Namun dari tanah itulah, semangat pengabdian Muhammad Fahri ditempa. Lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, ia melanjutkan studi magister di Universitas Tadulako, lalu menuntaskan gelar doktor di alma maternya sendiri. Bukan hanya gelar yang ia kejar, tapi makna dari pelayanan publik itu sendiri. Kini, ia dipercaya menduduki jabatan strategi sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, posisi eselon 1A yang hanya ditempati oleh segelintir ASN terbaik negeri ini. Fahri meyakini, birokrasi bukan tempat mencari kenyamanan, tapi medan bakti untuk perubahan. 5. Mulyadin Malik, arsitek desa dari Tanah Sulteng. Ia adalah putra Sulawesi Tengah yang memilih jalur sunyi, membangun desa, bukan sekadar membicarakannya. Mulyadin Malik meniti karir dari bawah, bukan dengan jalan pintas, tapi lewat jalur disiplin panjang sebagai birokrat di Kota Palu. Ia lulusan STPDN, lalu menyelesaikan studi di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, Universitas Tadulako, hingga menuntaskan gelar doktor di Universitas Negeri Jakarta. Ilmu itu tak ia tumpuk jadi gelar, tapi ia ubah menjadi panduan kerja nyata. Kini, sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Informasi di Kementerian Desa RI, Mulyadin merancang arah pembangunan desa di seluruh Indonesia. Ia percaya, desa bukan sisa peradaban, tapi fondasi masa depan bangsa. 6. Sudaryano R. Lamangkona. Sudaryano Lamangkona bukan sekadar birokrat biasa. Ia adalah sosok visioner, yang menggabungkan kecerdasan analitik dengan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Berangkat dari Sulawesi Tengah, ia meniti karir sebagai Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, ruang strategis di mana data, informasi, dan arah komunikasi pemerintahan dirancang. Dengan kinerja yang menonjol,
Ia melompat ke panggung nasional dan kini dipercaya sebagai staf ahli Menteri UMKM RI, menjabat eselon 1B, bukan karena koneksi, tapi karena kapasitas dan visi yang ia bawa, mendorong UMKM naik kelas, melalui inovasi kebijakan dan pendekatan berbasis data. Di tengah kesibukannya mengawal kebijakan nasional, ia tak berhenti belajar. Ia tetap mengejar gelar doktor di Universitas Tadulako, bukti bahwa kecerdasan sejati tak pernah merasa cukup. Sudaryono adalah contoh nyata, bahwa dari ruang-ruang kerja di daerah, bisa lahir pemikir dan penggerak kebijakan di pusat. Ia adalah wajah baru birokrasi di jantung Republik ini, modern, adaptif, dan progresif. Jakarta boleh jadi pusat kekuasaan. Tapi banyak dari mereka yang kini berkuasa, datang dari tanah yang jauh dari sorotan. Sulawesi Tengah bukan hanya tanah bencana dan sunyi, tapi tanah lahirnya pemimpin. Mereka menolak dilupakan. Dan lewat kerja keras, mereka kini menulis ulang sejarah dari timur. Dan pada akhirnya, Sulawesi Tengah tak pernah kalah. Hanya terlambat disorot. Sampai jumpa. Salam. Ochan Sangaji.